juga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena udah rahmat bukan hari milik Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mutlak karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dikisahkan Jibril alaihissalam turun dari langit hari milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi cerita kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, dahulu ada seorang abid, seorang ahli ibadah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan saya ini untuk beribadah kepadamu. Dikatakan dia beribadah selama 500 tahun hari milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kabulkan hari milik Allah Subhanahu wa taala. Jika cerita Allah tempatkan dia di antara dua gunung, di antara lautan samudra hari milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia lapar, maka Allah jadikan di antara dua gunung ini ada 5 hari milik Allah Subhanahu wa taala. Ia bisa memetik 5 tersebut hari milik Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh 5 langsung dari surga hari milik Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan lautan samudra yang tadinya asin menjadi manis hari milik Allah Subhanahu wa taala. Semua berkat karena dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadahnya hari milik Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah cabut nyawanya hari milik Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat pun bertanya kepadanya, wahai hamba Allah, engkau akan masuk surga, tapi bukan karena amalmu, namun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun karena hamba ini pede, ibu-ibu yang milik Allah Subhanahu wa taala 500 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bedanya dia mengatakan bahwasanya saya akan masuk surga dengan amal ibadah saya. Kata malaikat, tidak, kamu masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, ada hamba yang mengatakan bahwa ia masuk surga dengan amal ibadahnya. Maka kata Allah, wahai malaikatku, cabut 1 bola matanya saja. Maka dicabut malaikat 1 bola matanya tadi hari milik Allah Subhanahu wa taala, lalu ditimbang dengan amal ibadah yang di pada setahun tadi hari milik Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat 1 bola mata tadi lebih berat hari milik Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah di pada setahun hari milik Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di sini, kita bisa ibadah hari milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua mutlak karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bisanya kita hari milik Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mampunya kita hari milik Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita hari milik Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting hari milik Allah Subhanahu wa taala. Aisyagatum da'aijidakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah tambah. Ya kan? Enggak ada ruginya hari milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin malaikat Allah Subhanahu wa taala, ini maksud daripada hidup kita hari milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di sini bukti wujud perwujudan bahwa kita ini hamba Allah dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ini maksud, ya kan? Namun setiap ada fiil masih ada fa'il, ya kan? Setiap ada fa'il masih ada fiil hari milik Allah Subhanahu wa taala. Ada maksud, ya kan? Kita punya iman dalam diri kita, ya kan? Apa maksud iman dalam diri kita? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita puasa, kita zakat untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya hari milik Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana kita ini bisa betul dengan zat yang kita cintai hari milik Allah Subhanahu wa taala, dengan sosok yang kita rindukan hari milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saya tanya kepada bapak-bapak atau ibu, untuk apa orang capek-capek umroh,
pergi ke Madinah ziarah. Untuk apa hari milik Allah Subhanahu wa taala? Karena rindu hari milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beramal juga hari milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata agar bagaimana kita ini bisa bertemu dengan Allah dan juga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hari milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hari milik Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu wanti-wanti hari milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jangan kita merasa yakin sebagaimana Abi tadi hari milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cerita hari milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dengan para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang makmur? Maka sahabat berkata, orang-orang yang makmur wahai Rasulullah, mereka orang-orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, harta kekayaan. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka orang-orang yang makmur ialah orang yang mereka itu akan datang pada hari kiamat. Mereka membawa berupa amal, sholat, puasa, zakat. Tapi mereka pernah mencaci maki, pernah menuduh tanpa izin, ya kan? Bahkan menumpahkan darah, menyakiti seseorang, zahir dan batin, zalim hari milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, bagaimana orang ini yang milik Allah Subhanahu wa taala? Bapak nanam padi, nanam durian. Ketika bapak tanam, panen Pak. Ketika panen, bukannya kita yang menikmati Pak, tapi siapa? Orang lain Pak. Kata Nabi, ketika amal-amal orang yang berpuasa tadi, orang yang sholat, orang zakat, amal-amalnya karena ia menjolimi seseorang, maka amal-amalnya tadi hari milik Allah Subhanahu wa taala Allah kumpulkan. Lalu Allah bagi kepada siapa Bapak Ibu milik Allah Subhanahu wa taala? Kepada orang yang jolimi tadi hari milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai di sini saja hari milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ketika amal-amal kebaikannya habis hari milik Allah Subhanahu wa taala, namun hak-hak saudaranya tadi yang ia zalimi belum ditunaikan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi tadi Allah ambil hari milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak capek-capek usaha, Bapak capek usaha Pak, tapi hartanya bukan kita yang pakai Pak, orang lain. Belum selesai hari milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah gugurkan dosa-dosa yang orang zalimi tadi, maka orang yang menzalimi hari milik Allah Subhanahu wa taala Allah campakkan di neraka hari milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman kita hari milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu milik Allah Subhanahu wa taala, ini bulan suci Ramadan. Bulan dimudahkannya amal. Bulan dibelenggu setan. Adik-adik kalau malas, ya kan? Masih malas nggak tahu lagi. Beribadah. Ini bulannya dimudahkan beramal, Pak. Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki zahir batin kita, hati kita perbaiki Bapak-bapak. Lalu kita ajar dalam diri kita ini, Pak. Ayo sama-sama kita belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain, Bapak-bapak. Kita nggak pernah tahu, Bapak. Yang namanya kita nggak pernah tahu. Ya kan? Mungkin Bapak duluan, saya nyusul, ya kan? Bapak duluan nggak apa-apa, ya kan? Tapi ini bulan yang istimewa, Pak. Bulan khusus untuk yang umat Rasulullah SAW. Maka kita manfaatkan bulan ini hari milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bagi cerita, ya kan? Dulu ada sahabat, Pak. Dikatakan Rasulullah SAW, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. As-salatu
Akan kan pas itu kan menyaksikan kira kali dua sebelum jadi hari ini betul kan yang tadi kan oh iya oh ini dulu kuni itu kuni bawa ini waktu hari ini sering ada buah buah kan